Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan instrumen pengambilan data riset kualitatif yang terdiri dari Bella Soraya, saya sendiri Febrian Andi Nugroho, dan satu lagi Regi Rafiki Lala. Ini di sini ada pendapat dari Sugiono tahun 2009 dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi. Nah, validasi terhadap si peneliti ini yaitu pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang ditelitinya, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya. Selanjutnya, penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Ini menurut Sugiono. Nah, secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen merupakan alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, sarana penelitian untuk pengumpulan data. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, pengertian instrumen adalah sebuah alat yang digunakan untuk memeriksa, meneliti, menyajikan secara sistematis dan objektif untuk menguji suatu hipotesis. Dalam penelitian kualitatif atau instrumen, yang utama dalam pengumpulan data adalah manusia itu sendiri yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti mengumpulkan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu variabel yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logik. Masuk ke slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian sebagai instrumen. Yang pertama, ada peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitiannya. Maksudnya, jadi si peneliti itu harus peka sama keadaan, biar bisa bedain mana yang penting, mana yang nggak penting. Lalu yang kedua ada peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Jadi, maksudnya si peneliti juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan, apapun itu keadaannya, agar dapat mengumpulkan berbagai macam data. Next. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Artinya, tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Jadi, maksudnya itu, peneliti juga harus sadar bahwa angket tidak dapat menangkap seluruh situasi kecuali manusia itu sendiri. Lalu yang keempat, ada suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan mengetahui semata
Dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyalaminya berdasarkan pengetahuan kita. Maksudnya, jadi si peneliti ini juga harus terjun ke lapangan biar merasakan sendiri situasinya. Tidak hanya mengetahui dari teori, tapi juga merasakannya agar lebih memahaminya. Next. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Dia dapat menafsirkan, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Jadi maksudnya itu si peneliti harus sesegera mungkin menganalisa data yang didapatkannya. Lalu yang keenam ada hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau perlakuan. Jadi maksudnya itu hanya seorang peneliti yang sudah melakukan penelitian yang boleh mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan data yang ada. Lalu di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Regi Rafiqil AA. Iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Yang satu, wawancara. Alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara adalah teknik dalam penelitian kualitatif, yaitu mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk bertujuan keterangan tanya jawab dan bertatap muka antara wawancara dengan informasi. Yang kedua, ada observasi. Observasi adalah ruang atau tempat pelaku kegiatan objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa waktu dan perasaan. Kenapa harus dilakukan observasi? Karena untuk menyajikan gambar realistik perilaku untuk kejadian, untuk menjawab pertanyaan, dan untuk membantu mengerti perilaku manusia. Menurut Rateliff, ada beberapa bentuk observasi untuk penelitian kualitatif. Pertama, observasi partisipan, observasi tidak berstruktur dan observasi kelompok. Yang ketiga, dokumen. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Contohnya adalah surat, catatan harian, laporan foto, dan sebagainya. Terbatas pada ruang dan waktu. Jadi, memberikan jadi di waktu silam. Yang keempat, focus group discussion. Tujuannya menemukan makna sebuah tema pemahaman kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Baik, lanjut. Kajian studi kasus. Ada yang lama. Etnografi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami cara orang-orang dalam satu komunitas berinteraksi dan yang teramati dalam kehidupan sehari-hari. Menyuguhkan problem di masyarakat. Yang kedua, ada boundary theory. Pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Nah, ini bertujuan menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tindak atau terlibat dalam suatu proses. Sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan semuanya, dan terima kasih telah
menyampaikan dari kelompok kami. Ada tambahan lagi, Mas Pepep? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, seperti ada suara yang terpendam ataupun ada sinyal yang terputus-putus, jadi penyampaian kami terbata-bata. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.